Perseteruan antara pengacara kondang Rasman Arif Nasution dan Richard Lee kian hari kian memanas. Kini, sidang lanjutan gugatan pemutusan kontrak yang dilayangkan oleh Rasman pada mantan kliennya itu kembali digelar pada hari Selasa 6 September 2022 kemarin. Tidak bergeser banyak, sidang lanjutan yang beragendakan penyerahan bukti dan berkas itu pun masih berkutat membahas legalitas Rasman Arif Nasution sebagai seorang pengacara. Bahkan, kuasa hukum Richard Lee pun mengungkapkan banyaknya kejanggalan dari ijazah Rasman. Di antaranya adalah tahun ijazah yang baru ditandatangani pada tahun 2022 silam. Padahal, Rasman mengklaim dirinya telah lama lulus. Hal ini pun menimbulkan keraguan yang membuncah dalam benak publik. Lantas benarkah legalitas ijazah Rasman patut dipertanyakan? Karena setelah jam 12 kita tidak datanya banyak guys. Jadi hari ini adalah sidang dengan agenda pemberian atau pembuktian surat menyurat, dan siogianya ini lebih cepat sebenarnya, tapi karena jawaban tergugat ini melebar kemana-mana, yang menyangkut dugaan ijazah palsu lah dan lain-lain, sehingga kita jawab. Dan alhamdulillah dari Pengadilan Tinggi Ambon sudah mengeluarkan surat bahwa tentang bas saya tidak ada yang dicabut. Basnya mana basnya? Dan organisasi saya juga dari Pradi Bersatu sudah berkirim surat. Sebenarnya tadi pada intinya kami sangat menyayangkan jawaban daripada tergugat yang ranah perdata dimasukkan ke dalam fitnah-fitnah, sehingga kami harus membuktikan surat dari bukti-bukti surat kami, baik itu dari Pengadilan Tinggi Ambon, baik surat kuasa dari Budi Gunawan, ataupun surat dari universitas, surat keterangan legalitas daripada latar belakang pendidikan dan juga legalitas profesi kepengacaraan atau penadvokat dari Bapak Rasman. Bukan masalah asli tidak asli. Kalau menyatakan asli, silahkan dihadirkan bukti itu utuh apa adanya. Misalnya dia mau menghadirkan bukti perjanjian jasa konsultasi hukum yang dia jadikan patokan untuk buat gugatan, ya. Karena perkara perdata ini yang dicari adalah kebenaran formil, harus dia bawa dokumen itu utuh. Sebagaimana ketika dokumen itu pertama kali dicetak, ditandatangani, sehingga bisa kelihatan itu aslinya apa enggak kan? Jadi tintanya kelihatan, tinta lama apa enggak, kertasnya kertas lama atau kertas baru, ya kan, tanda tangannya bisa kelihatan baru atau lama, materainya juga baru ditempel sekarang atau yang dari dulu. Nah kalau sudah dilaminating gimana kita ngecek asli apa enggaknya? Tapi dia berdalil asli. Nah itu kan meragukan jadinya. Ya kalau pengacara sudah sepatutnya ya Bang ya, menurut pengalaman kami kalau yang dinamakan asli kita hadirkan apa adanya. Sewaktu dokumen itu dicetak, dibuat, ditandatangani. Nah kalau dilaminating bagaimana ini? Dicek di lapor pun berat. Bukti seperti itu majelis hakim menolak menyampingkan alat bukti tersebut. Ya otomatis penggugat jadi gagal membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Sepatutnya gugatan ditolak oleh majelis hakim. Gitu. Sudah kita buktikan semua, sehingga berita-berita liar yang tersebar selama ini kami harapkan dengan adanya pembuktian ini di pengadilan bisa dihentikan, karena itu bentuknya adalah fitnah kepada Dr. Rasman Nasution. Saya harap tidak ada lagi fitnah-fitnah mengenai advokat, status advokat dan juga ijazah daripada beliau. Begitu juga dengan bukti surat keterangan lulus SKL dari Ibnu Khaldun. Lagi-lagi laminating. Ya, udah gitu tanggalnya 2022. Katanya lulusnya udah lama. Apa nggak ada SKL dari dulu? Biasanya teman-teman saya yakin di sini kebanyakan sarjana semua. Begitu lulus belum ada ijazah kita cetak SKL ya untuk ngelamar kerja. Kan ada tuh pasti sisa-sisanya. Silahkan aja, pasti dicek di kampus teman-teman ada semua. Nggak perlu kita cetak baru-baru. Nah kalau baru ini kita jadi meragukan barang asli apa enggak. Gitu, silahkan masyarakat menilai. Buktinya datang sendiri, jadi saya nggak pernah cari tahu semuanya. Jadi kan ada KI ternyata mengecek, katanya dugaannya kan ada dari ijazahnya itu ada yang berbeda antara ijazah dengan ujian pengacara dengan
busnya ya berbeda ya, tidak sinkron. Terus mereka mendaftarkan ke KAI-nya juga berbeda. Bahkan KAI sendiri kan sudah melaporkan. Saya juga terkejut nih, dan juga dibuka-buka ternyata beliau bukan pengacara BG, beliau juga bukan pengacara, bukan jubirnya Jokowi Ma'ruf. Saya jujur nih sebagai klien tuh jadi tertipu kayak gitu kan. Saya kan ngerasa kayak saya memilih dia tuh kan karena track recordnya yang ini. Ternyata track recordnya semuanya dibuat-buat. Makanya saya ngelaporkan penipuan. Sementara itu, di tengah adanya konflik yang terjadi antara Rasman dengan Dr. Richard, warganet pun kini kembali dialihkan perhatiannya pada sidang mediasi antara ketiga pihak yang saat ini sedang berseteru, yakni Iklim Hakim, Hotman Paris, serta Rasman yang justru menemui kegagalan dalam usaha perdamaian yang dilakukan di Barreskrim Mabes Polri pada hari Selasa kemarin. Dan untuk pertama kalinya pula, kini Hotman Paris dan Rasman kembali bertemu usai keduanya seringkali menunjukkan sign war yang luar biasa dalam buntut dari rangkaian kasus yang dialami oleh keduanya. Akui sempat adanya tensi panas hingga saling gontok-gontokan sehingga terjadi kegagalan upaya mediasi di antara ketiganya. Akui adanya salah satu pihak yang tidak kooperatif. Iklim Hakim bersama dengan kuasa hukumnya pun mengaku sungguh menyayangkan adanya peristiwa tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan dari berbagai pihak terkait sidang mediasi yang telah dianggap gagal? Dengan mengucapkan kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mediasi dinyatakan gagal. Ya. Karena ada salah satu pihak yang tidak kooperatif. Ya. Kalau boleh tahu siapa? Pokoknya intinya pihak terlapor satu ya. Suasana tadi di atas itu sangat mencekam. Iya. Baru aja masuk ruangan, bambung gitu kan. Jadi udah saling pingin cakar-cakaran. Ya, antara abang dengan abang gitu kan. Nah, sehingga topik yang mau dibahas terkait mediasi ya tidak jadi kemudian dilanjutkan. Nah, hingga setelah absensi Bang Hotman menyatakan untuk keluar dari ruangan gitu. Ya, karena kami posisinya sebagai pihak terlapor, karena pelapor tidak menghendaki adanya perdamaian, intinya sih masalah Bang Hotman dengan Pak Rasman itu yang berat ya. Ya karena mereka tidak mau berdamai, ya, akhirnya kita jadi korban. Tidak bisa juga untuk melanjutkan pembicaraan tentang perdamaian. Apa itu aja. Mediasi tadi bukan gagal, tapi Hotman kena mental. Dia kena mental. Dia nggak kuat. Makanya jangan arogan. Bawa bodyguard ke dalam ruang mediasi. Saya sudah bilang jangan. 2 orang gede-gede. Emang kalau gede-gede kita takut. Jadi Hotman Paris tadi meninggalkan ruangan. Ingat ya, meninggalkan ruangan karena menurut kami tidak siap berhadapan dengan saya dan tim secara hukum. Ya pokoknya Kisruhnya intinya ya antara yang satu nggak mau berdamai, tapi yang satu mungkin agak kesel, tiba-tiba nadanya tinggi, manas-manasin juga. Dengan suara yang keras-keras dengan ciri khas ya, keras-keras, mencak-mencak gitu kan. Ya sehingga ya suasana cukup panas dan sangat mencekam, bukan hanya tegang lagi lah, pokoknya sulit untuk diuraikan dengan kata-kata ya. Tapi intinya, Kim keluar, kami lanjut. Hotman keluar, kami lanjut. Kita menghargai polisi. Itu tandanya kita berpendidikan. Tapi seluruh percakapan saya kepada media selama ini, seluruh chattingan-chattingan yang dibuat oleh Hotman Paris terhadap Iklim Hakim, terhadap saya selaku kuasa hukum, diakui di depan penyidik dan peserta gelar. Dalam hal ini peserta mediasi. Ya Bu ya? Iya. Ada istri saya, ada Bu, dia mengatakan, kamu ini, saya nggak usah sebut lah, nanti nggak enak ya. Iya, karena kami pacaran. Artinya seluruhnya terjawab. Kalau begitu, kalau kalian berpacaran, kenapa Iklim Hakim tanda tangan kuasa ke saya ada pelecehan? Oh sekarang sudah berkacamata gaya tuh Iklim Hakim. Kemarin nggak ada duit, 12 juta sebulan baru dikembalikan uang saya.
Rasman gak ada apa-apanya, nggak panas. Ini nih, bilang ini aktif. Makanya kalau ngelawan Hotman itu 3A. Amati, analisa, attack saya itu tenang tapi otak gue jalan terus. Sangat disayangkan, prihatin juga ya, maksudnya beli salah satunya ini yang mencak-mencak ini kan namanya apa ya, contoh buat kita ya. Jadi ngeliat kayak gitu agak shock juga. Yang kita harapkan kan baik-baik, apalagi depan ketua penyidik harusnya ya udah baik-baik aja gitu. Ternyata nggak sesuai ekspektasi aku, bener-bener di luar ekspektasi. Oh gitu ya gitu. Aku di sini udah lumayan membaik ya mental aku, jadi digituin udah kayak malah kasihan gitu, ngelihat kayak gitu tuh kasihan sama merekanya, kok kayak gitu yang seharusnya nggak kayak gitu.